Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Ilmadin Latan Syazara dari kelas 2020B, Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Saya akan membawakan materi dari buku ini di salah satu babnya yang menjelaskan tentang tumbuh kembang otak pada bab 5. Berikut adalah penjelasan saya. Studi perkembangan otak manusia. Selama ini, para ahli keliru bahwa tumbuh kembang pusat di otak terjadi di tahun pertama. Namun studi terbaru membuktikan bahwa dugaan tersebut keliru. Hingga usia dewasa awal 19-40 tahun, kematangan otak baru tercapai. Studi yang dilakukan juga oleh Thompson et al. Tahun 2001 menemukan bahwa bagian otak pertama kali menjadi matang adalah bagian depan dan belakang. Hasil studi yang dilakukan oleh Thompson et al. Sangat berarti bagi para ahli yang menangani gangguan fungsi dan tumbuh kembang otak seperti autisme dan skizofrenia. Beberapa asumsi dalam perkembangan otak. Pertama, pada saat lahir, ukuran otak anak sebesar 25% ukuran dewasa. Pada usia 18 bulan mencapai 50% ukuran dewasa, pada usia 6 tahun mencapai 90% dan pada usia 12 tahun sudah mencapai ukuran penuh, 100% ukuran otak dewasa. Yang kedua, pertumbuhan intelektual otak sejak lahir sampai usia 4 tahun sebesar 50%, dari usia 4-8 tahun sebesar 30%, dan dari usia 8-18 tahun semakin berkurang menjadi sebesar 20%. Yang ketiga, tidak lama setelah kelahiran, otak bayi menghasilkan bertriliun-triliun sambungan antar neuron atau sel saraf yang banyaknya melebihi kebutuhan. Yang keempat, lonjakan terbesar perkembangan otak mulai berakhir pada usia kira-kira 10 tahun. Pada akhir masa remaja kira-kira usia 18 tahun kelenturan otak menurun, tapi dayanya bertambah. Yang kelima, salah satu hukum kerja otak adalah use it or lose it. Jadi semakin banyak pengalaman positif yang anak dapatkan, otaknya akan semakin kaya, yang artinya anak akan semakin cerdas. Perkembangan otak dalam kandungan. Otak manusia mulai berkembang sejak minggu keempat setelah pembuahan, ketika tabung saraf menutup. Pada saat dalam kehamilan 3 minggu, embrio yang sedang berkembang telah membentuk alur saraf yang merupakan fondasi bagi struktur otak. Menurut Anissa, selama masa kandungan, tubuh akan disibukkan dengan perkembangan otak sebagai bekal untuk mempersiapkan kehidupan setelah kelahiran. Dalam Neuropsikologi Review Journal menyebut pertumbuhan otak anak akan mencapai 4 kali lipat selama periode presekolah. Perkembangan otaknya akan mencapai ukuran 90% volume otak orang dewasa ketika anak mencapai usia 6 tahun. Pertumbuhan otak dimulai sejak awal kehamilan. Namun paling krusial memang terjadi pada perkembangan janin 7 bulan atau trimester ketiga. Perkembangan otak setelah kelahiran. Perkembangan bayi sangat pesat pada trimester akhir kehamilan. Seperti yang dilansir Reader's Digest, seorang ahli saraf mengatakan rata-rata pertumbuhan sel otak selama masih kandungan adalah sekitar 250.000 sel otak baru per menit. Ketika bayi dilahirkan, ada sekitar 100 miliar neuron yang terbentuk sehingga ukuran otak bayi sudah mencapai 60% dari ukuran otak dewasa. Pada saat kelahiran, satu-satunya mielin yakni zat berlemak yang mengisolasi akson otak untuk membantu sinyal bergerak lebih cepat, berada di dekat sumsum tulang belakang. Area otak ini berfungsi atas dasar seperti makan, bernafas, dan mengendalikan detak jantung. Perkembangan otak balita dan remaja. Pada usia 3 tahun, ukuran otak manusia membesar menjadi 80% dari ukuran otak utuh saat dewasa. Pada usia ini, otak sebenarnya memiliki lebih dari 200% sinaps. Sinaps adalah hubungan antara akson dengan sel saraf yang memungkinkan informasi mengalir di antara keduanya. Pada masa remaja, ukuran dan berat otak remaja tidak berbeda jauh dengan orang dewasa, tapi belum sepenuhnya berkembang matang. Pada usia ini, mielin sudah dihasilkan ketika bayi dilahirkan memiliki rangkaian yang lebih kompleks. Masa dewasa hingga lansia. Saat memasuki usia 20 tahun, perkembangan otak pada lobus frontal akhirnya selesai. Namun demikian, perkembangan otak akan mulai menurun secara perlahan di rentang usia ini. Saat memasuki usia 30 tahun, pemecahan sinaps menjadi lebih sulit sehingga banyak orang dewasa yang mengalami kesulitan untuk fokus mempelajari sesuatu yang baru. Pada usia 50 tahun, ingatan mulai menjadi lebih pendek atau juga lebih mudah melupakan sesuatu. Ini disebabkan karena penuaan alami mengubah ukuran dan fungsi otak. Berkurangnya kemampuan otak sepenuhnya disebabkan oleh kematian sel-sel otak dan sinapsis.
Beberapa fakta tentang otak manusia. Dalam studi yang dipublikasikan di US National Library of Medicine National Institute of Health oleh tim dari University of Western Ontario menemukan adanya aktivitas pada otak hingga 10 menit setelah manusia meninggal dunia. Yang kedua, warna otak itu abu-abu. Otak sebenarnya berwarna abu-abu dengan paduan warna hitam, putih, dan merah. Yang ketiga, semakin banyak makan lemak, semakin sehat otak Anda. Tidak semua lemak itu jahat dan harus dihindari. Asupan lemak bagus, khususnya omega 3 dan omega 6 dari ikan dan buah-buahan. Yang keempat, otak sudah tumbuh sempurna di usia 7 tahun. Perkembangan rumit dan sulit sudah tidak diragukan lagi. Otak sudah 95% dari ukuran sepenuhnya pada usia 7 tahun. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah pengucapan atau hal-hal yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.